Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Abu Yazid Bastami dengan NIM 2310 111110012 dari program studi pendidikan sejarah angkatan 2023. Nah, di sini sedikit penjelasan kalau aku akan melakukan sedikit wawancara dan juga pertanyaan kepada beberapa orang dan juga responden tentang bagaimana tanggapan mereka dalam mengartikan sebuah arti kemerdekaan, makna dari kemerdekaan, dan juga bagaimana tanggapan mereka terhadap tokoh sosok Soekarno yang kita kenal semua sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Oke, aku di sini akan menjelaskan tentang beliau. Yang kita kenal beliau adalah sebagai Bapak Proklamator Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Soekarno memiliki kemampuan pidato yang luar biasa dan mampu membangkitkan semangat persatuan rakyat Indonesia bersama Muhammad Hatta. Beliau memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak berdirinya negara kita. Selain sebagai pemimpin, Soekarno dikenal juga sebagai pemikir dan ideolog bangsa. Ia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan bangsa dan bernegara kita hingga saat ini. Dari sosok beliau, kita dapat belajar tentang cinta tanah air, keberanian, semangat persatuan yang akan kita gunakan dan teladani sebagai generasi penerus bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kita semua penasaran bagaimana tanggapan dari para responden terhadap beberapa pertanyaan aku tadi. Untuk tanpa berlama-lama, mungkin kita akan langsung ke pertanyaannya. Kakak, kalau boleh tahu pendapatnya dari prodi mana dan juga boleh perkenalkan namanya? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Mutrika, bisa dipanggil Mutrika. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Oke, kalau menurut saya sih, kalau yang kemerdekaan ya, makna dari kata merdeka itu artinya kayak rakyat udah bebas gitu. Kebebasan. Iya, punya kebebasan entah dalam berpendapat atau dalam untuk bersuara di sebuah negara itu. Jadi sebenarnya sih dalam makna kebebasan ini banyak ya Kak. Apalagi kata merdeka itu, apakah rakyat ini benar-benar merdeka, entah itu untuk saat sekarang atau entah dari zaman dulu, apakah merdeka itu cuma kata merdekanya aja, tapi sekarang ini masih banyak kayak rakyat yang masih menutup suaranya gitu, atau tidak dapat berbicara dengan bebas, apalagi tentang politik kan. Tentang sosok Soekarno yang kayak Bapak Soekarno kan adalah presiden pertama Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Nah, ya. Sebenarnya sosok Soekarno ini kalau menurut saya ya, perkenalkan beliau ini dari suku Jawa ya. Nah, yang dimana pada saat kemerdekaan itu suku Jawanya adalah suku dari mayoritas rakyat Indonesia itu sendiri. Sedangkan Sidin ini adalah sosok yang sangat antusias untuk memperjuangkan kemerdekaan. Padahal juga banyak kayak sosok-sosok pemuda yang juga antusias untuk memperjuangkan kemerdekaan yang lebih baik lah ibaratnya dari beliau ini gitu. Nah, kayak sosok Muhammad Hatta, entah itu Bayang Muhammad Jamil atau sebagainya itu. Jadi kalau menurut saya sih Sidin ini ya begitulah dalam sosok memperjuangkan kemerdekaan yang bagus juga ya, walaupun ada beberapa isu atau skandal deh. Iya benar. Nah, terus nih kepada kakak, pada sosok beliau apakah seorang inspirasi bagi kakak atau mungkin ada tokoh atau sosok lain gitu? Kalau bisa ambil baiknya dari sosok Soekarno ini adalah sosok inspirasi dalam hal semangat beliau untuk memperjuangkan kemerdekaan. Apalagi kan sih dari beliau ini kayak mempergunakan kayak privilege dari suku Jawa itu untuk mengambil atau menggait apa itu suara rakyat, kan mayoritasnya suku Jawa kan untuk Indonesia gitu. Jadi kayak untuk menyatukan suara rakyat untuk menggapai kemerdekaan itu lah. Mungkin bisa diperkenalkan kepada kakaknya, nama dan juga prodinya dari mana gitu? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alia Nur Alifah dari jurusan Pendidikan Fisika. Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri untuk kemerdekaan itu artinya kebebasan. Jadi kebebasan itu bisa untuk kebebasan menentukan pilihan, berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab tanpa penindasan. Terus berperan aktif dalam membangun negara kita ini. Makanya merdeka. Terus menurut kakak nih, kalau di zaman sekarang, menurut kakak kita sudah merasakan kemerdekaan apa belum? Karena kita ini
bisa tercapai, bisa diterapkan. Untuk Soekarno itu salah satu bapak proklamator kita sendiri kan. Terus beliau yang membuat Indonesia ini merdeka sampai sekarang di tanggal yang 17 Agustus. Terus Soekarno itu memiliki karismatik yang besar untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Ya baik, perkenalkan nama saya Mirsa Huljana dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Angkatan 2022. Bagi saya ya kemerdekaan itu terbebas dari ketergantungan, penjajahan sama termasuk gimana ya kayak udah melibatkan enggak maksudnya nggak ada perdebatan kayak gitu. Mungkin simpelnya kita nggak ada punya dikendalikan ke orang lain. Ya benar. Mungkin dari kakak nih, zaman sekarang, kalau kakak apakah kita sudah merasa kemerdekaan atau masih gimana gitu? Kalau di masa sekarang bagi saya sebenarnya belum merdeka ya. Iya. Contohnya kayak pemerintah sekarang ya. Mungkin hak kita banyak direnggut gitu. Iya benar. Kalau menurut saya Bapak Soekarno itu beliau punya sisi baik dan juga sisi baiknya ya. Dan itu sebenarnya menurut saya itu kemerdekaan itu adalah hak hidup untuk diberikan kebebasan gitu. Jadi manusia tuh punya hak sendiri untuk bebas, merasakan kebebasan, memiliki hak untuk hidup. Kenapa sampai sekarang kakak apakah kita sudah merasakan kemerdekaan atau bagaimana gitu? Menurut saya kita sudah merasakan hak kebebasan itu kayak misalnya kita hak kebebasan seperti berekspresi seperti itu. Kemerdekaan gitu. Dari tanggapan kakak pada sosok dia bagaimana? Sosok beliau itu berani, punya jiwa proklamator yang yang bisa menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang itu memiliki jiwa berani. Baik, Namanya? oke baik. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Arif Rahman dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2023. Oke. Kemerdekaan itu adalah suatu keadaan suatu negara yang sudah bebas. Maksud sudah bebas itu sudah bebas dari penjajahan, maksudnya dari bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Ya walaupun lah bangsa Indonesia sekarang untuk di bidang ekonominya masih tetap dijajah. Tapi tadi Terus nih, dari abangnya, sekarang apakah kemerdekaan itu masih bisa dikatakan kemerdekaan bagi abang atau kalau dikatakan kemerdekaan, kita bebas dari maksudnya bahkan sudah kita pasti merasakan kemerdekaan? ya kalau dilihat dari kemerdekaan sekarang kan zaman sekarang ya kita lihatnya dari bendera kita mengibarkan aja boleh dan lain-lain, kita ibaratnya tuh kita punya hak kebebasan juga. Jadi tidak ada lagi yang namanya orang tiba-tiba mengkritik, orang tiba-tiba ini itu sama penjajah tiba-tiba hilang. Itulah kemerdekaan. Sebenarnya kalau Bapak Soekarno ini kalau menurut Ulun itu bagus saja, akan tetapi saat pemerintahan beliau adanya kekuasaan yang otoriter. Oh ya benar banget. Kita tahu aja Soekarno berapa tahun menjabat, kemudian adanya inflasi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya setuju dengan jawaban para responden yang menilai Bapak Soekarno sebagai tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para responden sepakat bahwa beliau berperan besar tidak hanya sebagai proklamator, tetapi juga sebagai pemimpin yang menanamkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan.
Kemerdekaan dipahami sebagai hasil dari perjuangan panjang yang penuh pengorbanan, serta sebagai awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pandangan tersebut sejalan dengan pemahaman saya bahwa pemikiran dan perjuangan Bapak Soekarno memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan kemerdekaan dan membentuk jati diri bangsa Indonesia. Oke, untuk selanjutnya aku memilih kejadian besar yang terjadi setelah awal kemerdekaan adalah agresi militer pertama yang terjadi pada tahun 1947, yang mana dari pihak Belanda menganggap Indonesia merdeka hanya beberapa wilayah gitu. Jadi mereka menganggap mereka masih ada punya hak untuk bisa menginvasi beberapa daerah di Indonesia, misalnya di daerah Sumatera dan juga di Jawa. Untuk selanjutnya, refleksi aku mengambil peristiwa ini, aku menganggap kalau kemerdekaan yang kita junjung dan proklamasikan di tahun 45 itu nggak bisa satu tahap saja untuk mendapatkan kemerdekaan gitu. Jadi butuh beberapa tahapan untuk mencapai suatu kemerdekaan yang bebas. Oke, untuk selanjutnya hasil dari aku setelah mengikuti mata kuliah ini, aku menganggap kalau seperti teks di bagian sebelumnya, kalau kemerdekaan itu tidak bisa dicapai hanya dengan satu tahapan ataupun perjuangan besar, yang mana kita perlu beberapa perjuangan maupun tindakan besar dalam mencapai kemerdekaan yang maksimal gitu. Intinya kemerdekaan itu nggak bisa terjadi dari hanya kelompok kecil, yang mana semua orang harus mencakup. Kalau kemerdekaan itu bisa terjadi dalam semua bidang maupun aspek. Oke, selanjutnya untuk kesan aku dalam mengikuti mata kuliah ini, aku menganggap mungkin ini salah satu mata kuliah yang bisa dibilang cukup menantang, yang mana dalam semua bidang tugas kelompok, tugas mandiri maupun dalam hal pembelajaran sangat inovatif dari pihak dosen dalam cara pengajarannya, dan juga dalam tugasnya sangat inovatif juga. Jadi ini salah satu pengalaman aku setelah mengikuti beberapa mata kuliah. Oke, selanjutnya untuk pesan setelah aku mengikuti mata kuliah ini, aku sangat berterima kasih kepada pihak pengajar, kepada Bapak dan Ibu, setelah membagikan banyak materi dan juga pembelajaran pada mata kuliah ini. Semoga kami semua yang setelah mengikuti mata kuliah dapat merefleksikan pembelajaran yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari, dan sebagai panutan dalam mempelajari beberapa tokoh nasional setelah awal kemerdekaan, yang mana dalam perjuangan mereka sangat penting dan juga sangat berperan dalam tercapainya kemerdekaan Indonesia. Untuk bagian penutup, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar, yaitu Bapak Saharudin dan juga Ibu Fitri Mardiani, dalam pembelajaran yang sangat menyenangkan, inovatif, dan juga sangat memotivasi aku dalam pembelajaran. Dan juga aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas, teman angkatan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.